Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toib, Ana di sini Tiara Hanifah ingin membacakan makalah dengan judul Filsafat Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pendahuluan. Jadi pengertian filsafat itu filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Perkataan filsafat berasal dari dua patah kata Yunani, yaitu philos dan sophia. Secara etimologis, philos berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau kepahaman yang mendalam. Pengertian filsafat menurut bahasa aslinya adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Selanjutnya, dalam pengertian yang lebih luas, Harold Titus, beliau adalah pengkemuka itu, mengemukakan 5 pengertian mengenai filsafat. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Yang kedua, adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, analisa logis dari bahasan serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang kelima, sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat perhatian daripada manusia yang dicairkan jawabannya oleh para ahli filsafat. Sedangkan filsafat pendidikan menurut John Dewey adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran umum mengenai pendidikan. Dan selanjutnya ada pengertian ilmu pendidikan Islam. Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada at-tarbiyah, at-ta'dib, dan at-ta'lim. Dari ketiga istilah tersebut yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah at-tarbiyah, sedangkan at-ta'dib dan at-ta'lim jarang digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam. Yang pertama ada istilah at-tarbiyah. Penggunaan istilah at-tarbiyah berasal dari kata rob. Walaupun kata ini memiliki banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya. Yang kedua, itu ada istilah at-ta'lim. Istilah at-ta'lim telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini lebih universal. Universal itu kayak terkenal gitu dibanding dengan at-tarbiyah maupun at-ta'dib. Rashid Ridho misalnya mengartikan at-ta'lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Dan yang ketiga ada istilah at-ta'dib. Menurut al-atas, istilah yang paling tepat untuk menunjukkan pendidikan Islam adalah al-ta'dib. Al-ta'dib berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia, yaitu peserta didik, tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di bidang tatanan penciptaan. Dengan pendekatan ini, pendidikan akan berfungsi sebagai pembimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadiannya. Selanjutnya di sini ada macam-macam dasar pendidikan Islam. Yang saya sebutkan ada 3. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang terang, guna menjelaskan jalan hidup yang bermaslahat bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lain dan tafsirannya bukanlah Al-Quran, dan karenanya bukan nas itu ayat yang qat'i dan sah dijadikan rujukan dalam menarik kesimpulan ajarannya. Yang kedua, ada sunnah. Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada manusia dengan penuh amanat, tidak sedikit pun ditambah ataupun dikurangi. Selanjutnya manusialah hendaklah yang berusaha memahaminya, menerimanya, dan kemudian mengamalkannya. Yang kedua ini harusnya sunnah Insya Allah nanti akan Ana betulkan di
file. Oke, yang ketiga ada ro'yu. Masyarakat selalu mengalami perubahan, baik pola-pola tingkah laku, organisasi, susunan, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, dan kekuasaan dan wewenang, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu ada fungsi pendidikan Islam. Ya, jadi di sini itu fungsi pendidikan Islam berarti mewujudkan fungsi diturunkannya Al-Quran kepada manusia yang menjadi peserta didik. Ya, fungsi diturunkannya Al-Quran dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari nama-nama yang mengandung tujuan serta isi dari kandungannya. Oke, selanjutnya pemahaman tentang filsafat pendidikan Islam. Ya, seorang pemuka bernama Zuhair ini menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan Muslim dan umat Islam. Mahmud menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah pengetahuan yang membahas segala persoalan yang menyangkut kependidikan yang bersumber pada ajaran Islam dengan maksud memperoleh jawaban dan selanjutnya digunakan sebagai arah pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Islam agar berdampak positif bagi kehidupan umat Islam. Dan kesimpulannya, filsafat pendidikan Islam adalah suatu alat yang digunakan untuk berpikir secara mendalam dan mendasar dalam rangka menentukan arah visi, misi, kurikulum, metode belajar, hingga evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan Islam agar terciptanya pendidikan Islam yang ideal dan holistik. Oke, syukron. Sepertinya itu saja dari saya. Jika ada yang ditanyakan mungkin akan Ana buat listnya di WhatsApp. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.